Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ustazah? Ustazah harap dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membagikan sebuah video muatan bahasa Indonesia subtema 2, tema 6 untuk Ananda semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil kita melihat videonya, Ustazah meminta Ananda semuanya untuk mengambil buku temanya. Oke, pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin menjelaskan bagaimana cara menyimpulkan sebuah isi teks dengan cara yang mudah. Pada subtema 2, muatan bahasa Indonesia akan ada banyak contoh-contoh teks yang akan kita ambil kesimpulannya apa. Oke, jadi bagaimana cara menjelaskan isi teks dalam media cetak? Pertama, perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Jadi jika ada teks, coba perhatikan judulnya. Judul dalam sebuah teks merupakan hal yang penting. Lalu yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Pastikan judul dan isi teksnya itu sama. Lalu yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, menjelaskan isi teks media cetak itu ada banyak caranya. Salah satunya itu melalui peta konsep. Peta konsep itu gambarnya seperti ini. Nah, ini peta konsep ya. Dia akan ada banyak cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini nanti yang akan menjelaskan, kita ringkas apa saja poin-poin penting dalam paragraf yang kita baca dari teks yang akan kita simpulkan isinya. Nah, nih langkah-langkahnya untuk menjelaskan isi teksnya melalui peta konsep. Yang pertama adalah perhatikan judul teks. Nah, seperti Ustazah bilang sebelumnya, judul dalam sebuah teks itu merupakan hal yang penting. Oke, yang kedua yaitu kita membaca teks dengan seksama. Lalu yang ketiga, temukan informasi penting dan kata kunci. Jadi dalam setiap paragraf itu pasti ada kata kunci yang penting dalam setiap infonya. Oke, yang nomor 4, memahami setiap informasi yang penting. Nah, jika nggak tahu nih kata kuncinya itu apa, misalnya kata-kata yang asing, baru terdengar, bisa dicari lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi kita tahu apa artinya. Oke, yang kelima, tulis kembali dengan bahasa kita sendiri. Jadi setelah kita baca, kita bisa coret-coret dalam sebuah buku, sebuah kertas, kita tulis kembali dengan bahasa kita sendiri. Oke, nah, cara menjelaskan isi teks melalui peta konsep. Nah, jika ada peta konsepnya nih, udah kita bikin ya. Gambarnya seperti ini nih, contohnya. Dia bercabang-cabang. Ada sebuah peta konsep misalnya. Nah, peta konsep itu bercabang dan merupakan cara menyajikan informasi penting. Jadi kalau misalnya kita membuat peta konsep, yang penting-penting saja yang kita tuliskan. Lalu, informasi penting yang telah dipahami dihubungkan dengan informasi lain dan ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Dialah dengan cara tertentu sehingga membuat pembaca paham. Nah, jadi gini, sifat-sifat cahaya contohnya ya. Lalu di sini ada informasi yang penting, misalnya ada 4 kita temukan. Nah, lalu ini kita hubungkan satu sama lain. Nah, dari sini bisa kita simpulkan apa isi teks yang kita baca. Dari yang panjang-panjang bisa kita simpulkan. Oke, kita coba baca. Kita coba perhatikan melalui teks. Kita lihat contohnya ya. Jadi di sini ada teks dengan 2 paragraf. Oke, jika kecepatan
Nanti bisa di pause ya videonya. Nah, kita bisa bikin gini juga. Dapat disimpulkan dari teks sebelumnya adalah paragraf 1. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Oke, yang kedua, peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jadi kita ambil setelah kita baca, ini yang penting-pentingnya. Perpindahan secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Berarti, satu kata kuncinya adalah pada kalimat pertama pada paragraf pertama ya. Ini caranya. Paragraf kedua, perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Nih, kita baca kalimat pertamanya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Oke, coba perhatikan bukunya halaman 72. Di situ ada sebuah teks mengenai perpindahan energi panas. Nah, caranya sama ya dengan yang Ustazah jelaskan di video. Kita catat hal-hal yang penting. Kita bedah dari paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya ada berapa banyak paragraf dalam sebuah teksnya. Jadi, kalau berdasarkan teks pada halaman 72, hal-hal yang pentingnya misalnya di paragraf yang pertama yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Nah, yang seperti Ustazah bilang tadi pada slide yang kedua ya. Nih, kita temukan informasi penting dan kata kunci pada halaman 74. Nah, pada buku juga dijelaskan bahwa kita juga bisa membuat tabel kata kunci dari teks yang kita baca. Nah, misalnya ada api, panas, suhu, logam, kalor, medium. Nah, jadi ada api, ada kalimatnya dalam teksnya tadi. Jadi kita tahu hal-hal yang penting sehingga kita bisa menyimpulkan. Nah, di halaman 75 itu salah satu bentuk contoh peta konsepnya. Nah, jika kita sudah membedah satu-satu kalimat dan hal penting dari per paragrafnya, lalu kita temukan kata kuncinya, lalu kita buat peta konsepnya seperti di halaman 75. Ini masih kosong, nanti anak Ustazah bisa mencoba mengerjakan, baca dulu teksnya di halaman 72, lalu bikin peta konsepnya seperti contoh di halaman 75. Oke, baiklah. Sekian dari Ustazah. Jika ada pertanyaan, boleh langsung jawab di Ustazah ya. Kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.